Cara mengolah objek vektor pada Inkscape. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih objek vektor itu diolah agar bisa berbentuk demikian rupa. Sebelumnya saya ajarkan dulu tentang import. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang export. Export itu kita menghasilkan sesuatu seperti PNG image kemarin, PNG image video sebelumnya. Lalu ada import itu memasukkan sesuatu. Jadi misal kita masukkan icon ini, bisa berbentuk gambar juga bisa, atau kita bisa dengan cara drag and drop. Ini diklik, tekan, tarik, lalu Alt tab atau tarik ke bawah, lepaskan di sini. Nah, itu sama saja import. Lalu untuk transformasi, misal ada objek di sini. Nah, untuk mengubah seperti membuat gini, agar presisi kita tekan Ctrl, agar titiknya tengah tekan Shift, seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan. Misal persegi panjang, lalu di atas ini juga ada toolsnya. Ini bisa memutar 90 derajat ke kanan, ini ke kiri, ini membalikkan, misal sini, flip horizontal dan flip vertikal. Lalu ini ke lapisan atas dan memindah lapis. Lalu ini memindah lapisan ya, seperti yang saya jelaskan, back up, back down. Itu shortcutnya. Ini di sini cara aslinya, klik back up, back down, atau klik ini lower atau raise. Ini langsung ke to the bottom, paling bawah. Ini one step back down, one step back up, lalu to the top, home. Lalu semisal ini kan awalnya untuk mengubah transformasi ya. Kalau kita klik lagi, ini bisa untuk rotasi, sama halnya seperti Corel. Titiknya ada di tengah nih, titik anchor. Bisa kita ubah titiknya di sini semisal, begitu. Lalu untuk menggeser-geser objek, kita bisa menggunakan klik yang arah sini lalu kita geser. Ini gesernya tidak beraturan. Kita bisa klik Ctrl untuk gesernya lurus sejajar, lurus sesuai koordinat. Itu. Kalau misal ada problem kalian mau menggeser begini, nah itu ada corner to corner, itu langsung otomatis memasangkan ke ujung titik node. Jadi itu kadang bisa membantu, kadang bisa mengganggu. Cara mematikannya kita bisa dengan ini, enable snappingnya dimatikan. Nah, kita bisa leluasa. Kalau mau presisi kita bisa pakai ini. Nah, otomatis dipasangkan seperti magnet. Lalu saya akan menjelaskan tentang edit paths by node. Di sini berbeda dengan Bezier. Titik dari edit paths by node berbeda dari objek rectangle dengan objek Bezier. Ini artinya ini path, ini objek. Kalau kita edit node-nya rectangle, itu hanya ada 3 titik. Titik pertama itu mengubah transformasi, yang ini juga transformasi, yang ini untuk titik spesialnya. Kita bisa mengatur itu agar ketebalan, ketajaman sudut. Misal kita bikin ellipse juga bisa. Nah, begitu. Jadi ini awalnya titik spesial, sama seperti ellipse. Titiknya ada spesial. Nah, ini untuk mengubah
mengubah bentuknya. Ini hanya untuk ke atas ke bawah, mengubah sebagai elips. Lalu caranya bagaimana supaya kita bisa leluasa mengubahnya? Caranya dengan klik objeknya, lalu path object to path. Nah, ini berubah menjadi path seperti Bezier, titiknya sama. Kita bisa ubah jadi trapesium atau segi banyak, misal klik 2 kali maka ini akan jadi menambah, klik 2 kali pada garis akan menambah knot. Lalu kita bisa mengubah kelengkungannya, garisnya kita tarik saja maka akan ada titik ini, kita bisa mengaturnya. Di sini juga kita bisa mengubahnya sekreatif kita lah. Kita bisa membentuk objek dengan ini. Sama halnya seperti lingkaran. Misal lingkaran kalau udah kalian ganti seperti ini, bisa kalian balikan lagi ya, klik ini. Nah, lalu kita path object to path. Nah, maka akan ada titiknya seperti titik Bezier, titik abu-abu. Kita bisa mengubah-ubah seleluasa kita. Begitu pula dengan teks. Misal eksis, kita nggak bisa ubah-ubah ini, kita harus path object to path. Maka ini akan berubah, kita bisa mengatur leluasa itu. Lalu fitur yang sangat berguna nantinya adalah duplikat. Itu seperti Ctrl C Ctrl V, cuman duplikat langsung otomatis di tempatnya ya. Jadi kalian tinggal menekan Ctrl D atau klik kanan duplikat. Sama seperti duplikat, kalau kalian mau copy tapi objeknya tepat di objek tempat kalian mengcopy, tinggal kalian Ctrl Alt V. Nah, di situ paste in place. Kita mengolah objek ada yang dengan caranya pada path ini ada macam-macam, ada union, difference, interaction, exclusion, division, cut path. Itu untuk memanipulasi objek ya. Jadi kita bisa menggabungkan dua objek. Nah, union dengan union. Untuk memotong objek kita difference. Untuk difference sendiri itu memotong objek yang ada di bawahnya. Jadi yang atasnya hilang, menghapus objek yang di bawahnya. Path difference. Nah, seperti itu. Lalu ada path intersection. Ini mengambil tengah titik perpotongan. Lalu path exclusion itu kebalikannya dari intersection. Kita mengambil potongannya, dihapuskan. Lalu ada path division. Ini membentuk objek baru dari perpotongan tadi, tapi yang bawah juga ikut kepotong. Itu. Lalu ada path cut path. Nah, ini sama, cuman kita ambil garisnya aja gitu. Lalu ada banyak cara lainnya. Jika dua objek kalian mau gerakan, kalian harus klik 2 kali gini. Kalian bisa menyatukan dua objek menjadi satu grup, klik kanan grup. Nah, jadi objek ini menyatu selama belum kalian ungroup. Kalau mau kalian edit lagi, klik kanan ungroup. Nah, ini sangat berguna nantinya. Lalu fitur yang terakhir adalah clip and mask. Clip itu artinya memasukkan objek ke dalam objek. Jadi seperti ini. Ini kita seleksi dua-duanya, tekan shift, objek,
clip set. Nah, itu artinya objek yang di bawahnya masuk ke objek ini. Hampir sama seperti tadi, tapi objek clip ini bisa memasukkan seperti gambar yang lainnya. Jadi nggak cuma vektor, itu lebih leluasa, bisa semuanya. Jadi semisal kalian punya objek gelas ya, kita path objek to path. Nah, kalian mau isi gelas ini dengan susu, semisal ini abu-abu, ini taruh di bawahnya. Jadi objek yang di atas itu adalah objek wadah, yang di bawah aja adalah objek isi. Anggapannya seperti itu. Isi akan masuk ke wadah. Jadi yang bawah akan masuk ke atas, tapi yang atas akan hilang. Objek clip set clip. Nah, caranya gimana agar gak hilang? Kita duplikat dulu, klik kanan, duplikat. Lalu objek baru kita klik dengan objek isi, klik kanan, set clip, lalu backup. Nah, begini cara memasukkan sebuah objek. Nanti itu penting banget. Mungkin yang udah kenal Corel nggak asing dengan yang namanya clip. Di Corel sendiri ada fitur yang sangat powerful, yang saya anggap powerful ya, namanya power clip. Di sana bisa mengedit objek yang udah diklip. Jadi kita bisa mengatur objek yang udah diklip di sana. Di sini nggak bisa. Kita harus kalau mau ngatur lagi ya klik kanan, release clip. Nah, begini. Begitu. Jadi ya mau nggak mau harus manual. Begitu. Lalu sama halnya dengan mask, klik kanan, set mask. Ini bedanya apa? Bedanya cuman ini seperti multiply lah, kita menumpuk warna aja, jadi bisa menumpuk warna. Nanti berfungsi kalau kita mengolah foto seperti itu. Nah, jadi semisal saya punya objek lingkaran ya, anggap aja objek begini. Lalu saya mau bikin bulan sabit, seperti bulan sabit. Kita masukkan ini yang lebih terang, nanti berfungsi saat kita praktek flat design. Lalu klik kanan, set clip, kebalik, ini diduplikat dulu. Nah, ini klik duanya, klik kanan, set clip. Nah, kita hapus saja stroke-nya seperti ini. Nanti berfungsi kalau kita belajar flat design. Lalu ada tips lagi, kalau udah keklip gini kita nggak bisa ngeklip lagi di objek baru. Semisal ini wadah ya, kita masukkan ke sini, di kanan set clip, nggak bisa, ini lepas, yang di sini lepas. Oh, error. Semisal udah keklip di sini, nggak bisa masuk di sini. Caranya gimana? Triknya kita harus bikin objek baru, lalu kita klik ini, seleksi dua ini, klik kanan, grup dulu. Nah, baru kita bisa masuk ke sini, klik kanan, set clip. Kebalik, ini atas dulu ya, klik kanan, set clip. Nah, bisa masuk. Ini juga kepotong. Begitu cara mengakalinya, tricks gitu. Satu tambahan lagi untuk Bezier, kita coba membuat sebuah path
menggunakan tools Bezier. Ini adalah path ya. Jadi kan kita membentuk sebuah objek dengan polygonal tools. Jadi kalau kita membuat objek persegi, misal mau membuat lurus, kita tekan kontrol. Nah, ini akan lurus. Tekan kontrol. Ini kurang pas. Nah, seperti ini. Itu untuk membuat lurus, tekan klik. Nah, kalau membuat langkungan, misal begini, mau kita melengkung ke sini, kita bisa tekan mouse kita, jangan lupa ditekan. Nah, mungkin nanti ada problem, kita mau tekan lalu kita kembali ke lurus lagi, ini nggak bisa. Bagaimana caranya? Adalah dengan ini ditekan, lalu shift ditekan. Jadi shift ikut ditekan saat menekan klik kiri. Ini akan membentuk garis lurus kembali. Kita lepas. Nah, tapi kalau digeser tetap akan belok. Ini. Lalu kalau mau membuat sebuah garis saja, kita bisa, kalau sudah selesai kita klik kanan. Nah, maka itu akan membentuk sebuah garis. Kita bisa mengaturnya di sini. Itu. Lalu kalau kalian kesusahan membentuk path melengkung ya. Jadi kalau kalian kesusahan, kalian bisa menggunakan edit saja, di edit node. Jadi begini, sudah saya ajarkan sebelumnya cara mengedit node. Di sini juga ada fitur-fiturnya. Kalian bisa klik ini untuk kembali ke garis lurus. Ini kalau klik lagi, ini kembali ke garis melengkung, atau bisa kalian tarik saja garisnya. Nah, seperti ini. Banyak juga fitur-fiturnya. Nanti klik bisa mengatur ini, jadi mengatur objek nanti. Sangat penting kalau mau membuat sebuah vektor seperti flat design nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.